quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, linabluwakum ayyukum ahsanu amal, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah warga IKM Mahoni, ini pertemuan kita yang keberapa ya? Hah? 3 ya? Masya Allah, alhamdulillah nggak terasa ya. Baik, Bapak Ibu, tadi flyer yang disebar oleh Ustazah Titian, apa tema kita malam ini? Hah? Oh, belum disebar belum? Padahal udah keren. Flyernya udah keren, kenapa nggak disebar? Waduh, padahal udah keren itu. Saya kira udah disebar ya. Belum? Di grup udah? Udah. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi tema malam ini judulnya berdamai dengan apa coba? Berdamai dengan masalah. Berdamai dengan masalah. Siapa hari ini Bapak Ibu yang sedang tidak punya masalah? Ada nggak? Yang sedang tidak punya masalah ada? Nggak ada. Berarti semuanya punya masalah ya. Oke, saya tanya apa masalahnya? Ah, ibu nih, ya, ini langganan yang apa saya pernah? Iya, yang lucu soalnya. Bu, masalah ibu apa bu? Hah? Nggak ada loh kata. Apa? Iya, apa? Satu aja bu masalahnya. Hah? Ada mic lagi nggak? Kak, boleh pegang mic satu lagi. Ya. Apa bu masalahnya bu? Enggak. Ya apa masalahnya apa? Masalah cicilan, Bri. Nggak apa-apa, kan kita semua sedang bermasalah nih kan? Nggak apa-apa, saling terbuka. Ntar juga saya cerita masalah saya nanti. With money. Ayo, nggak apa-apa, jujur aja nggak apa-apa. Apa masalahnya? Yang sekarang dialami? Hah? Masa nggak ada? Ya udah ibu apa bu? Ibu ya. Apa masalah sekarang yang sedang dihadapi? Yang kesulitan. Masalahnya banyak sih Pak. Iya satu aja, saya minta satu aja. Jangan banyak. Satu aja. Apa coba? Satu aja sebutin. Masalahnya Lo kok bilang kan? Nah kita kadang-kadang begitu banyak pak, tapi ketika disuruh cerita apa ya? Ya? Nah, ini kita latihan mengenali masalah. Katanya banyak, lalu apa masalahnya? Nah, ayo bu, nggak apa-apa, sebisa ibu. Apa? Utang banyak utang? Ada utang nggak? Nah, apa itu layak dijadikan masalah buat ibu malam ini? Atau ada yang lebih berat lagi? Apa? masalah saya pribadi pengen umroh Pak. Oh pengen umroh, berarti masalahnya belum bisa umroh. Belum tercapai. Belum tercapai. Lebih spesifik masalahnya di mana? Keuangannya belum tercapai. Uangnya kurang, udah. Berarti masalahnya kekurangan uang. Ya, yang dari bapak, Pak Salim, apa Pak Salim? Ayo, biar satu. Mana? Tolong mic-nya. Tolong mic kasih Pak Salim.
Lah, apa? Masalahnya bingung. Orang tinggal ke Pegadaian. Oke, memecahkan masalah tanpa masalah ya. Ya, apa Pak Salim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya permasalahannya terus terang aja Ustaz, Ya. masih memikirkan anak saya yang sebentar lagi akan lahir. Itu aja. Dan anak saya sebentar lagi akan lahir. Ada, ibunya ada. Ibunya lagi di rumah. Anak saya lagi di rumah. Jadi saya masih kepikiran. Oh cucu, anak sedang hamil. Oke. Itu aja saya pikirin selama ini belum terpecahkan. Saya kayaknya masih awang-awangan begitulah pikiran saya. Maksudnya yang bapak cemaskan proses kelahirannya nanti. Proses Karena ini anak pertama, cucu pertama, calon cucu pertama. Betul Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, berarti satu masalah kekurangan uang belum bisa umroh, satu memikirkan calon cucu pertama. Oke. Kita yakin ya semua di antara kita punya masalah, betul nggak? Betul nggak? Termasuk saya. Ada tidak manusia yang tidak punya masalah? Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Berarti rumusnya ada manusia ada masalah. Kalau ada manusia ada masalah berarti sebenarnya masalah itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Betul nggak? Karena kan semuanya punya masalah. Semua manusia memiliki masalah, akan mengalami masalah, berarti kita bisa memahami bahwa cara strategi pertama menghadapi masalah adalah bagaimanapun bentuknya masalah, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun rupanya, masalah itu adalah hal yang biasa. Ini penting. Kalau kita menganggap hal yang biasa secara mental, kita lebih kuat, betul nggak? Ya biasa, itu kan masalah. Seperti halnya kita makan kan hal yang biasa. Seperti halnya kita minum, seperti halnya kita mandi, seperti halnya kita melakukan segala hal yang biasa. Berarti segala hal yang biasa itu pasti, hampir bisa dipastikan sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita, itu akan relatif bisa kita hadapi. Nah ini sikap pertama nih yang penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita tentang bagaimana menghadapi masalah. Iya, cara pandang yang pertama adalah meyakinkan diri bahwa masalah itu adalah hal yang biasa. Apapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, seberapapun beratnya, ya masalah itu biasa. Karena tadi hal yang biasa. Karena apa? Karena isi kehidupan ini memang sepenuhnya adalah masalah. Nah, sekarang kita mulai mengurai. Kok Pak Imam, kok masalah terus kapan senangnya kita? Kapan bahagianya kita? Kapan cerianya kita? Kok kayaknya masalah terus? Kok hidup ini masalah terus? Nah, berarti sekarang kita mengaitkan masalah dengan kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini. Berarti kita harus memahami karakter dunia. Sebelum di dunia ini kita pernah tinggal di mana, Bu? Hah? Pernah di mana? Oh, dalam panduan. Kamu masih ingat di dalam panduan? Sebelum di dunia ini kan leluhur kita, nenek moyang kita tinggal di mana? Nabi Adam? Surga. Tinggalnya di surga. Iya kan? Nabi Adam sendirian di surga waktu itu. Aduh, surga
gede banget segini kok gue sendirian ya kan gitu kan, nyeletuk sama Allah. Akhirnya Allah menciptakan Siti Hawa berdua itu, sampai akhirnya kita tahu kisahnya kan, beliau makan buah khuldi, lalu Allah berkata, turunlah engkau ke kehidupan dunia dan engkau akan menjadi musuh satu sama lain. Engkau, anak-anakmu, Bani Adam akan menjadi musuh satu sama lain. Nah, ketika turun ke dunia ini, disitulah mulai muncul yang namanya masalah. Kalau waktu di surga enak, nggak ada masalah. Mau buah naga, kling, kan begitu kan? Mau apa, kling, ada. Sebelum dinyatakan sudah muncul. Karena hukumnya berbeda di surga itu. Nah, hukum di dunia yang ada adalah sebab akibat, yang ada adalah usaha. Segala sesuatu harus dicapai dengan usaha. Nah, ayatnya yang lain, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah di dalam kehidupan dunia kita ini menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi kita ini menghadapi kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian itu tidak hanya dalam pengertian ada orang meninggal, itu iya, tapi tidak hanya itu. Kehidupan dan kematian itu sama seperti kita berusaha minggu ini laris manis, ya kan? Bapak kalau jualan pempek laris manisnya minggu berapa? Tanggal muda aja. Itu kehidupan itu. Tanggal 2 nggak lari, itu kematian namanya. Betul nggak? Itu menjadi ritme, menjadi sistem, ekosistem. Allah menciptakan, memutarbalikkan keadaan. Untuk apa? Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat apa yang kamu kerjakan dengan ujian-ujian itu. Apa yang kamu kerjakan ketika kamu sedang bahagia, ketika kamu sedang senang, ketika jualan kamu sedang ramai, ketika tiba-tiba kamu laris manis. Dan sebaliknya, apa yang kamu lakukan ketika kamu sulit mendapatkan rezeki, ketika kamu bahkan nyaris bangkrut, ketika kamu bahkan sendirian, nggak ada orang yang menemani kamu, nggak ada sahabat yang boro-boro nanyain kabar kamu, nge-WA aja enggak, ya? Disitulah muncul ada gula, ada semu, ya? Itulah muncul kalau kita sedang jaya, tiba-tiba semua orang ngaku saudara kita. Tapi ketika kita sedang jatuh, nggak ada orang yang nemenin kita. Orang yang berkira tolong tiba-tiba menjauh. Itu fakta kehidupan. Kita semua, saya yakin, sudah pernah mengalaminya. Jadi kita sudah dapat dua pemahaman nih. Yang pertama, masalah adalah hal yang biasa. Yang kedua, masalah itu adalah ujian. Jadi masalah itu cara Allah untuk melihat apa yang kita lakukan di dalam masalah itu. Nah, lalu bagaimana? Ini canggihnya Allah nih, canggihnya Allah. Kalau Allah memberikan ujian, memberikan cobaan, memberikan penderitaan, Allah juga memberikan yang namanya resep untuk menghadapi masalah itu. Ya, karena beliau yang menciptakan kita, beliau tahu kelebihan kita, beliau tahu kelemahan kita, ya beliau juga memberikan resep cara menghadapi masalah itu. Resepnya banyak. Nah, diantaranya tadi yang pertama, memahami masalah adalah hal yang biasa.
Jadi kita para suami ketika istri kita ngeluh, aduh ayah tagihan ini, aduh ayah, ya kita bilang biasa. Ya kan? Biasa itu menenangkan kita dan menenangkan istri kita. Coba kalau istri kita ayah mau kita, oh ya gimana, orang bingung dijawab sama orang bingung. Solusinya nggak ada, solusinya adalah kebingungan. Nah, resep-resep yang diberikan Allah itu banyak sekali. Di antaranya adalah surat Ad-Duha. Inna ma'al usri yusra. Ditegaskan lagi pakai fa taukid. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, terjemahannya ya, sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ditegaskan lagi, diingatkan lagi sama Allah, sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Jadi sulit dulu baru mudah, bukan. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Nah, untuk meyakinkan kita pernah tuh ada hadis, kalau kita minum nih lalu kemasukan laler satu sayapnya kan, kita disuruh mencemplungkan lagi sayap yang satunya. Kenapa? Karena sayap yang satu ada bisanya, ada racunnya, sayap yang satu ada obatnya. Itu keadilan Allah. Berarti ketika kita sedang menghadapi masalah dan kita merasa sulit, kita harus yakin di dalam kesulitan itu Allah menitipkan kemudahan. Gimana caranya? Iya, galilah dengan ilmu, galilah dengan keimanan, hadapilah dengan keyakinan, hadapilah dengan ilmu pengetahuan. Ayo, mari kita bedah sama-sama deh pengalaman ibu-ibu sekalian. Ayat ini, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Atau kita pakai kasus yang sekarang deh. Ibu tadi kan kita bantu bersama-sama nih memecah masalah beliau biar cepat selesai masalahnya. Ya. Beliau ingin umroh, nggak punya uang untuk umroh. Berarti kan kesulitan. Betul nggak? Nah, ayatnya kan di dalam kesulitan ada kemudahan. Kira-kira kemudahan apa yang bisa beliau dapatkan dari kesulitan yang sekarang ini? Monggo Pak, kasih pendapat Pak. Siapa tahu setelah ini beliau umroh. Loh, serius ini. Apa kira-kira kemudahannya? Gadian ya. Hah? Hah? Kepegadaian. Apa yang mau digadaikan? Loh, kenapa? Loh, itu berarti kan kemudahan. Sertifikat tanah ada. Apalagi? Hah? Emas boleh. Apalagi? Celengan kotak amal dibongkar boleh, gak apa-apa, kita eksplor semuanya. Kemudahannya diantaranya adalah hari ini sudah banyak travel yang memudahkan setiap jamaah untuk bisa umroh tanpa harus menunggu uangnya banyak. Sekarang kan umroh itu paling murah 30 juta. Sekarang sudah ada travel yang memberikan kemudahan, dia bekerjasama dengan lembaga keuangan, apakah bank, apakah BPR, untuk memberikan talangannya dulu 30 juta dibayarin. Nah, kita menyicil nih 30 juta ini, DP-nya berapa? Oh, kita ada uang 5 juta, berarti sisanya 25 juta. 25 juta ini dicicil sesuai kemampuan, setahun, 2 tahun. Berarti kesulitan ibu ini sudah ada yang memikirkannya untuk memberikan kemudahan secara sistem keuangan, ya kan? Nah, nanti saya bisa berikan referensi travel yang memberikan kemudahan itu. Bahkan kesusahan dari ibu ini bisa menjadi solusi bersama-sama. Mau nggak semuanya umroh? Mau kan?
Dan sekarang semua sedang nggak punya uang kan? Nah, kan bisa nanti kita ajukan ke travel tersebut. Nih, di Blok Mahoni ada berapa jamaah? 50. Semuanya mau umroh. Semuanya punya penghasilan, cuman penghasilannya belum mencukupi untuk bisa membayar cash. Itu sudah solusi. Muncul yang namanya kesulitan, yang namanya kemudahan. Jadi karena kehidupan ini selalu berpasang-pasangan itu, ya, ada panjang, ada pendek, ada yang cakep, ada yang jelek, ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada kesulitan, ada kemudahan. Itu sudah rumus. Nah, kalau Pak Salim, kira-kira kita bisa ngasih bantu apa sama Pak Salim yang sedang cemas? Bantu doa aja, ya. Pak Salim pasti secara instinktif akan berupaya untuk mencari ketenangan. Akhirnya mungkin beliau akan belajar sebenarnya bagaimana sih seorang wanita akan melahirkan. Betul nggak? Oh, ya dia belajar lah. Oh, wanita itu ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Mungkin beliau akan bertanya ke ibu-ibu yang senior-senior atau ke ibu-ibu yang ini, dulu kamu waktu melahirkan gimana rasanya? Akhirnya beliau belajar tentang ilmu persalinan. Beliau belajar, oh ternyata persalinan itu luar biasa, ada macamnya, ada persiapannya. Jadi ketika kesulitan itu muncul, ya, sebenarnya bersama dengan itu kemudahan-kemudahan itu juga muncul. Cuma yang sering kita lakukan itu, kita lebih fokus kepada kesulitannya, sehingga yang ada di hadapan kita itu hanya kesulitan terus. Itu yang membedakan antara orang yang kreatif dengan orang yang tidak kreatif. Itu yang membedakan orang yang berhasil dengan orang yang tidak berhasil. Orang kreatif, orang yang berhasil, ketika dia menemui kesulitan, dia tidak fokus kepada kesulitannya. Dia mencari alternatif solusi dari kesulitan-kesulitan yang muncul ini. Dan sebaliknya, orang yang jiwanya kecil, dia hanya melihat seperti kacamata kuda tadi, dia hanya melihat semuanya ini hanya masalah. Apalagi kemudian dia imannya kurang, keyakinannya kurang, dia hanya mengandalkan akal pikirannya. Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan akal pikiran. Bisa diselesaikan dengan hukum sebab akibat. Itulah pentingnya iman. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu menyikapi masalah itu bukan hanya biasa-biasa saja. Masalah itu bukan hanya cara Tuhan untuk melihat bagaimana kita beramal, tapi sebenarnya masalah itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Jadi kalau hari ini kita sedang ada masalah, bersyukur. Kalau kita dalam keadaan kesempitan, bersyukur. Kalau kita dalam keadaan bingung, bersyukur. Karena itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Orang yang paling mulia itu levelnya adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu cobaannya nggak kaleng-kaleng. Ayo sebutin Nabi siapa? Bu, yang mau diungkap. Nabi Ayub. Nabi Ayub cobaannya apa coba? Kulitnya kena penyakit lepra. Ya, kalau sekarang kudis lah segala macam.
sekian puluh tahun Nabi Ayub itu orang yang terhormat, tokoh, cakep, kaya raya. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba ternaknya, perkebunannya, agronya semuanya hancur, bangkrut. Dia tidak punya apa-apa lagi kecuali istrinya, yang istrinya pun akhirnya nggak kuat ketika itu. Habis bu, lepra. Istrinya itu tahu Nabi Ayub itu seorang nabi. Ketika ditanya, wahai Ayub, engkau kan Nabiullah, engkau nabinya Allah, kenapa engkau tidak mohon kepada Allah? Sudah cukup cobaan kita. Kita sudah nggak punya apa-apa lah, udah nggak ada umat yang kesini, nggak ada orang yang menghormati kita. Tapi apa jawaban Ayub? Wahai istriku, sakitku ini baru beberapa tahun saja. Jika dibandingkan dengan durasi panjangnya kesehatanku, durasi panjangnya kekayaanku, ini belum apa-apa. Aku malu sama Allah kalau aku harus mengeluh atas sakitku. Bayangin, lah kita baru pusing 2 hari, ngeluhnya ampun-ampun, aduh ampun. Tuh Nabi Ayub cobaannya. Tapi diangkat derajatnya sama Allah. Sampai suatu ketika, bagaimana rahasianya ketika dia akhirnya sembuh? Ya, ulat itu, ulat yang nempel di sekujur kulitnya itu nempel di jantung, yang dimana jantung itu menjadi tempat pusat zikir dia kepada Allah. Ya Allah, kalau jantung ini sampai digigit sama ulat, lalu dengan apa lagi aku berzikir kepadamu ya Allah? Disitulah beliau diijabah. Baik, wahai Ayub, datanglah engkau ke sumur ini, hentakkan kaki kamu, keluarlah sumur, lalu dia mandi di situ, bersih lagi, kembali muda lagi seperti sedia kala. Tuh cobaan Ayub. Ayo, siapa lagi bu? Sebutin bu. Kalau saya tahu cobaan mereka. Ayo sebutin bu, kita kupas bu. Nabi siapa? Hah? Nabi Nuh. Cobaannya berapa usia Nabi Nuh? 950 tahun. Sepanjang abad itu bu, jamaahnya dapatnya mungkin cuma sebelum tahun ini bu. Yang lainnya nggak mau dengerin segala macam. Bayangin bu, dakwah sebegitu lamanya. Cobaannya ada tadi, dikasih umur panjang tetapi relatif belum sukses dalam berdakwah. Mungkin kalau dilihat sama hari ini, mungkin lebih sukses Abdul Somad, lebih sukses Ustaz Adi Hidayat, lebih sukses Buya Rizki segala macam, banyak viral. Tapi Nabi Nuh, wah bayangin, itu seorang nabi. Gimana rasa batinnya? Merasa ditolak oleh umatnya. Salah satu penderitaan kita ini bu, salah satu penderitaan kita itu yang paling sakit adalah ditolak. Bapak-bapak dulu waktu muda pernah nggak cintanya ditolak pak? Wah sering. Keras banget jawabannya. Sakit nggak bertolak pak? Berdarah, ya kan? Ibu-ibu pernah nggak masak nih bu? Lalu dibilangin nggak enak banget sih? Pernah nggak? Pernah. Itu namanya ditolak. Sakit nggak bu? Sakitnya tuh di sini kan gitu. Nabi Nuh bu, udah begitu, salah satu yang menolak adalah istri dan anaknya bu. Masya Allah, seorang nabi bu. Coba ibu lihat anak-anak ibu hari ini, suami kita, istri kita hari ini. Kita bersyukur, sebandel-bandelnya suami kita sayang sama kita, secerewet-cerewetnya istri kita sayang sama kita, sebandel-bandelnya anak kita masih nurut sama kita.
Lah ini seorang nabi, istri dan anaknya melawan sesuatu yang paling fundamental apa? Akidah. Tidak mau beriman kepada Allah. Sampai itu perahu banjir udah kayak apa? Nabi Nuh sebagai seorang ayah masih memikirkan anaknya. Wahai anakku, ayo kesini beriman kepada Allah. Sampai Allah memperingatkan kan? Saya lupa ayatnya itu. Wa innahu laisa min ibadikas sholihin. Kan begitu Allah mengingatkan. Dan anakmu itu bukan termasuk orang-orang yang soleh. Meskipun dia anakmu, dia hanya anak biologismu. Dia bukan orang yang beriman. Kamu tidak boleh menolong. Sampai begitu diperingati sama Allah. Cobaannya luar biasa. Kita diberi kesyukuran tidak mendapatkan cobaan seperti halnya Nabi. Siapa lagi? Nabi Musa. Bayangin pun Nabi Musa dari bayi kepisah sama orang tuanya. Untuk selamat aja susahnya minta ampun tuh Nabi Musa. Mesti dilarung di sungai, ya kan? Kakaknya ngikutin aja kemana nih? Oh sampai ke pemandian istri Firaun. Semuanya dicoba. Berarti cobaan itu memang cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Itu rumus. Jadi kalau hari ini kita sedang dicoba dengan kesulitan apapun, ya kita bersyukur. Ini insya Allah cara Allah mengangkat derajat kita. Apalagi kita dicoba atas upaya kita yang sedang memperjuangkan kebaikan, yang sedang memperjuangkan kebenaran, yang sedang memperjuangkan nilai-nilai sesuatu yang sangat penting, yang itu bahkan diperintahkan oleh Allah. Itu. Jadi bahkan salah satu tanda dari Allah sayang sama kita adalah kita justru dicoba. Ada sebuah kisah yang itu sangat menyentuh kalau kita simak. Ada seorang yang berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang kuat dan berani. Setelah dia berdoa itu, bukan tiba-tiba dia langsung kuat, bukan. Tiba-tiba dia dikasih sekian masalah, Pak. Pusing segala macam. Tapi bersamaan dengan itu dia hadapi masalah itu satu demi satu. Disitulah muncul yang namanya keberanian. Disitulah muncul yang namanya kekuatan. Jadi Allah mengabulkan doa kita itu bukan seperti seorang ayah ngasih permen anak kecil, bukan. Ya, minta permen, dikasih permen, enggak. Allah itu kadang memberi sesuatu dengan cara yang berkebalikan. Mungkin ada kita yang berdoa, ya Allah, jadikanlah keluargaku sakinah, mawaddah, warahmah. Enggak lama setelah berdoa, yang ada malah prahara. Yang ada malah gonjang-ganjing. Ini gimana? Apa saya salah doa? Apa Allah salah jauh? Apa kira-kira gitu kan? Tapi setelah dinikmati, oh memang ibaratnya tuh kita lagi dikocok-kocok. Atau kalau ibarat analogi kita nih, es teh manis itu gulanya itu sedang dilarung kan, lagi dikocok. Dikocok jauh banget ya. Itulah cobaan itu sampai akhirnya gulanya itu mengendap, gulanya itu tercampur dengan airnya, sehingga airnya itu menjadi air yang manis. Itulah. Jadi poin yang ketiga adalah, yang pertama tadi masalah adalah hal yang biasa, masalah adalah cobaan yang Allah melihat bagaimana respon kita. Yang terakhir adalah masalah adalah cobaan yang itu cobaan itu mengangkat derajat pahala kita. Nah, mungkin
kita mungkin berseloroh di dalam hati. Betul Pak Ustadz, betul Pak Iwan. Memang masalah itu sepertinya mengangkat derajat kita. Tapi kalau saya kok kayaknya kok lama banget ya masalahnya, nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, nggak kayak kita makan cabai langsung pedas langsung hilang gitu. Kok nggak ada ya? Nah, ini yang perlu kita pahami. Tidak semua masalah itu diselesaikan di kehidupan dunia. Ini kita harus pegang. Karena kalau kita mengharapkan semua masalah selesai di dunia, stres kita, Bu. Betul-betul stres. Saya punya masalah, Bu, dengan seseorang. Sudah 30 tahun, Bu, nggak kelar-kelar. Sampai sekarang. Terus gimana? Ya sudah, ya emang nggak kelar. Tidak semua masalah harus diselesaikan. Kalau semua masalah harus diselesaikan, bahkan kitalah yang menyelesaikannya, waduh, botak kepala ini. Tidak semua masalah harus diselesaikan, dan tidak semua masalah harus diselesaikan dengan tangan kita, dengan tubuh kita, dengan pikiran kita. Tidak semuanya. Dengan itulah kita bisa lebih tenang. Ada masalah itu yang selesai dengan sendirinya dengan waktunya. Nah, ini kalau yang ini parenting nih. Sedikit nyinggung parenting. Ada anak nih misalnya nih. Anak seusia begini kan. Mungkin orang tua, bapak ibu, ini bocah bandel. Terus mikir, apa nih bocah anteng gitu ya. Ditungguin, nggak ada, enggak. Jadi gimana? Ya udah biarin aja, alami. Nanti bocah itu berhenti sendiri. Dia akan bertransformasi sesuai dengan waktunya yang kita tidak perlu menunggu. Namun upaya-upaya untuk menenangkan bocah ini memang perlu kita upayakan. Itu namanya kalau bahasanya syariat, disyariatin, kira-kira begitu. Karena setiap orang akan menempuh waktunya masing-masing. Oke. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, masalah itu akan datang kepada kita dengan cara dan karakternya masing-masing. Dan itu sangat khas kita, jadi nggak bisa disama-samakan atau dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Kenapa begitu? Ya karena kita ini manusia yang unik. Nah, maksudnya adalah kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang itu gitu ya. Nah, yang boleh kita lakukan adalah mengambil pelajaran. Mahfudotnya maso ibu li kaumin fawaidu. Maso ibu kaumin inda kaumin fawaidu. Musibah seseorang itu adalah pelajaran bagi orang yang lain. Dan itu banyak pembelajarannya. Kita baca di media, ada pejabat korupsi misalnya. Itu pembelajaran buat kita. Ya, dia bisa korupsi, padahal gajinya besar, uangnya banyak. Kenapa dia masih korupsi? Itu jadi pembelajaran buat kita. Ya. Nah, banyak banget nahnya ini. Tips bagaimana kita menghadapi masalah. Tadi Allah memberikan resep. Ya, di dalam kesulitan ada kemudahan. Ada ayat lain lagi yang saya bacakan tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani sebuah kaum, seorang itu dengan masalah di luar kemampuan. Ini rumus Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ibaratnya nih,
Saya pakai analogi. Ibaratnya ini masalah nih, ya kan? Katakanlah ini berapa beratnya Bu? 1 liter berapa nih kira-kira? Ini setengah liter, ya, setengah liter. Katakanlah masalah ini setengah liter. Berarti kita sudah dianugerahi oleh Allah tubuh kita ini untuk mampu mengangkat masalah ini setengah liter ini. Nggak mungkin nggak mampu. Itu rumus dari Allah. Rumus dari Allah. Seberapapun berat masalah yang kita hadapi, kita pasti bisa mengatasinya, bisa melewatinya, bisa memecahkannya. Nah, terkadang yang jadi masalah itu sebenarnya masalahnya cuma setengah liter, tapi kita menganggap masalahnya 1 ton. Jadi karena kita menganggap masalah ini cuma seberat 1 ton, kita 1 liter, 1 kilo, nggak kuat kita. Itu yang terjadi pada banyak orang. Kenapa bisa begitu? Ya dia salah persepsi. Oh, dia punya pengalaman-pengalaman yang buruk. Dia tidak punya pengetahuan. Dia tidak punya iman. Akhirnya orang ya, dengan mudah bunuh diri. Ya. Coba bangsa mana di dunia ini yang gampang bunuh diri? Jepang, kemudian Korea. Korea itu yang banyak bunuh justru artis-artisnya. Kenapa? Karena bebannya terlalu berat. Orang terkenal, ya kan, cantik, tapi nggak boleh salah, nggak boleh kelihatan jelek. Bebannya terlalu berat ya. Dia menganggap bebannya terlalu berat. Akhirnya sudahlah, lebih baik hilangkan semua ini. Cara yang paling mudah adalah bunuh diri. Kalau di Jepang ada hal yang lain. Bunuh diri adalah sebuah nilai, sebuah doktrin dalam diri mereka. Daripada aku malu, daripada aku salah, daripada lebih baik aku bunuh diri. Nah ini sekarang kasus bunuh diri ini sudah mulai banyak nih Bapak Ibu sekalian di generasi kita. Tadi bebannya terlalu besar, tadi imannya nggak disentuh, tadi kemampuan skillnya nggak diasah. Akhirnya udahlah. Kemudian sekarang hari ini nyari teman susah, adanya di medsos, ya. Nggak ada orang yang bisa dipercaya, udah gampang lompat, naik apartemen lantai berapa, lompat, hilang. Nah jadi dengan pemahaman-pemahaman ini, insya Allah kita bisa berdamai dengan masalah. Insya Allah kita bisa hadapi semua masalah itu dengan senyuman. Alhamdulillah masalah datang. Jadi tidak hanya astagfirullah, tapi alhamdulillah. Ada masalah gitu, alhamdulillah masalah datang. Nah, ini kesempatanku untuk naik kelas. Ini kesempatanku untuk naik derajat. Ini kesempatanku untuk belajar. Ini kesempatanku untuk memperkuat imanku. Kita harus punya pemahaman itu. Ya. Satu contoh lagi yang mudah-mudahan memperkuat Bapak Ibu semuanya. Ya. Di sini ada yang suka olahraga? Siapa yang suka olahraga? Banyak kan olahraga malam. Wah, ini bahaya. Saya Titia, kayaknya kita harus bikin gerakan olahraga bersama selain ini. Hah? Jangan ngaji terus olahraga. Itu di bawah kan ada tempat gym Bang. Jelas, saya lihat kan? Ada yang nge-gym nggak? Nah, ada gimana? Padahal tempat nge-gym loh. Oh, tak ada nge-gym. Ya. Kalau kita nge-gym, Bapak Ibu sekalian, kita barbel ya, barbel. Kan ada yang 2 kilo, ya kan, 3 kilo sampai 10 kilo kan. Kita angkat nih, ya kan, ya kan. Terus sering semakin akhirnya besar. Sebenarnya apa yang terjadi pada olahraga gym itu? Olahraga itu mengangkat beban itu secara kerja otot ya, dia merusak otot. Ototnya dirusak dengan beban itu, dirusak, dihancurin. Nah,
ketika seorang gymmer ini tidur, nah, ketika dia tidur, otot yang rusak tadi itu diperbaiki dalam kondisi dari yang kecil aja karena rusak diperbaiki tambah besar. Berarti kalau kita banyak masalah, kita banyak tekanan, kita banyak kesulitan, himpitan, kalau kita menghadapinya dengan rileks, dengan syukur, semua kesulitan-kesulitan itu justru akan memperbaiki hidup kita. Bahkan sebagian dari masalah-masalah itu boleh jadi harus kita akui adalah dampak dari dosa-dosa kita di masa lalu, atau bukan dosa yang sedang kita kerjakan hari ini. Dengan menghadapinya, dengan ibadah, dengan istighfar, yang tadi dosa tadi dibersihkan, jadi hidup kita jadi makin lebih baik. Tuh. Jadi setelah ini kita nge-gym ya. Oh benar kata Ustaz Imam, gym itu Pak. Oh betul Pak, olahraga terbaik itu nge-gym Pak. Coba deh, Pak Salim habis ini nge-gym sebulan ya, pasti bobotnya turun nanti, badannya lebih bagus. Hah? Lebih bagus maksudnya. Ya. Jadi olahraga nge-gym itu tidak ada batas usianya. Saya pernah punya seorang teman, dia seorang trainer gym. Dia pernah melatih usia 70 tahun Pak. Jadi Pak, itu bagus Pak, 70 tahun Pak. Itu menandakan, ini mungkin kemudian tambahan lagi nih, ciptaan Allah itu luar biasa Pak, nggak ada batasannya Pak sebenarnya Pak. Selama kita mau. Artinya Allah ini sudah memberikan sesuatu yang luar biasa sama kita. Nah cuma masalahnya selama kita hidup ini, jangan-jangan kita merawat nggak sih tubuh kita? Kita menerapkan apa tidak sih gaya hidup sehat? Atau sebenarnya kita secara tidak disadari kita melakukan hal-hal yang justru merusak hidup kita, merusak tubuh kita, dan itu haram sebenarnya. Tidak boleh kita merusak hidup kita. Ya. Oke, saya kira itu materi dari tentang berdamai dengan masalah. Ya. Kemudian setelah ini kita punya sudut pandang baru, semangat baru, ya kan, tentang masalah. Jadi kita ketemu masalah, alhamdulillah ini masalah nih. Ayo, ya kita hadapi sama-sama. Ya, jadi masalah itu seperti makhluk hidup Bapak Ibu tadi. Kalau kita menganggap dia sparring partner, ya dia jadi sparring partner. Kalau memang kita tinggi. Kalau kita menganggap dia lebih besar, nah kita jadi mengecil. Bahkan kalau kita anggap dia kecil, nah dia menjadi kecil. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Bisa aja, Titian. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan kita membahas tentang masalah. Katanya setiap orang itu pasti ada masalah. Yang jadi masalah terkadang kita itu merasa kita tidak pernah punya masalah. Ada yang orang merasa seperti itu, saya tidak pernah punya masalah. Akhirnya dia merasa semua itu tidak menjadi sebuah masalah, tapi malah menjadi masalah untuk orang lain. Malah menjadi masalah untuk orang lain. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Terus kedua, ketika kita merasa Tuhan, ya Allah, ini masalah sudah saya anggap kecil, ini masalah sudah saya anggap bukan apa-apalah, insya Allah saya bisa melewatinya. Tapi kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, masalah itu tetap menjadi masalah yang besar dalam diri kita. Akhirnya kita bilang sama Allah, ya Allah, masalah ini saya sudah nggak kuat lagi. Masalah ini sudah membuat saya lelah, sudah membuat saya putus asa. Akhirnya saya merasa, jadi kayak kita itu ngobrol sama Allah itu saya bilang, ya Allah, saya
saya ini sudah lelah dengan masalah ini. Saya sudah putus asa dengan masalah ini. Saya sudah pasrah kepadamu apa yang engkau harus putuskan kepada hamba. Akhirnya kita merasa ya sudah, dan ternyata terkadang Allah itu melihat titik awal dari kepasrahan kita. Dan saya mau tanyakan, apakah ketika kita tapi kadang kita nggak tahu kalau Allah menunggu titik dari kepasrahan kita, ketawakalan kita itu, tapi kita merasa kita sudah putus asa duluan. Nah, apakah itu dari bagian dari kita kufur nikmat, atau kita dari keputusasaan kita ke Allah? Apakah itu menjadi satu bagian dari itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Tidian, yang bagus sekali. Oke, yang pertama adalah kalau ada orang merasa tidak punya masalah, ya, lalu dia menjadi masalah buat orang lain. Ya, ini ada klasifikasinya dalam ilmu psikologi. Lebih ekstrim lagi, orang seperti ini termasuk dalam psikologi abnormal. Jadi orang sebenarnya sudah masuk kategori gangguan jiwa, gangguan kepribadian, dan itu ada. Saya ada case-nya di beberapa organisasi. Jadi dia sebenarnya manusia toksik, manusia racun, manusia yang selalu membuat masalah. Tapi ajaibnya dia tidak merasa bermasalah. Dia tidak merasa jadi kayak sudah asosial gitu, sudah nggak merasa, udah baal, hatinya emosi itu baal gitu. Dan hebatnya lagi, dia bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Dia udah biasa nggak ditegur, udah biasa nggak ditemenin, udah biasa dikucilkan, tapi tetap merasa benar, tetap menyalahkan orang lain. Itu ada tuh kategori manusia dengan kepribadian seperti ini. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Ya, kalau dia ada di dalam sebuah organisasi di mana dia melakukan pekerjaan yang vital, ya dia harus diperingati. Tapi kalau dia bagian dari masyarakat kita, ya kalau bisa ditegur, tapi kalaupun tidak bisa, ya sudah, kita hindari. Jadi ibaratnya status quo, ibaratnya ya lu gua, kira-kira begitu. Tapi ya ini manusia manusia toksik namanya, manusia penebar racun. Nah, kalau kita relatif bukan tidak ada masalah, relatif hidup kita ini nyaman, hidup kita ini senang, hidup kita ini bahagia gitu ya. Mungkin karena dampak dari kebaikan-kebaikan kita. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita berada pada kondisi ini? Yang pertama tentu kita harus mensyukurinya. Yang kedua adalah pakai hadis wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Jadi ada satu pola pertolongan Allah. Jadi Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita selama kita masih mau menolong orang lain. Jadi kalau kita hari ini sedang tidak ada masalah atau masalahnya relatif kecil, berilah pertolongan kepada sebanyak mungkin teman-teman kita. Entah pertolongan finansial, entah pertolongan nasihat, entah pertolongan tenaga, entah pertolongan semangat. Apalagi kalau kita sedang ada masalah, sedang dalam kesulitan, justru disitulah obatnya. Kita harus menolong orang. Kenapa begitu? Karena sebenarnya ketika kita menolong orang lain, kita sebenarnya sedang menolong diri sendiri. Maka kalau kita pernah dengar ada beberapa kiai yang didatangi, Pak
Kiai saya lagi kesel. Oke, baik. Kamu mau jalannya ada resepnya? Iya. Nah, kamu kasih makan anak miskin, kasih makan anak duafa, kasih makan anak yatim. Ada yang bilang 10 orang, ada yang bilang 20 orang selama sekian hari berturut-turut. Itu adalah manifestasi dari hadis ini, menolong orang lain. Ada yang sedekah air, ada yang jumat berkah, ada yang memberikan kepada anak yatim, dan seterusnya. Intinya adalah menolong. Nah itu ya. Yang kedua, Ustazah Titia, memang terkadang Allah itu menunggu sampai di mana titik akhir kita. Tadi saya menganalogikan Allah mengasih jawaban tidak seperti seorang ayah ngasih uang kepada anaknya. Dibuat sebaliknya. Tapi ada juga Allah itu sebenarnya nunggu kita capek, nunggu kita lelah, bahkan nunggu kita putus asa. Jadi kalau kita berusaha nih, cari uang, terus kita sampai di titik putus asa, itu benar. Artinya kita benar-benar berusaha sampai kita putus asa. Kalau kita belum putus asa, berarti usaha kita belum maksimal. Nah, cuma masih ada komanya yang membedakan seorang muslim dengan mukmin dengan yang lainnya yang non muslim. Wala tai'asu mir rauhillahi innahu la yai'asu ilal qaumil kafirin. Ketika kita sampai pada titik putus asa, disitulah kita harus melanjutkan rasa putus asa kita ini dengan menghadap Allah, minta sama Allah, ngadu sama Allah. Ya Allah, ini saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah kesini, saya sudah kesana, saya sudah coba ini, coba itu, tapi kok nggak bisa-bisa. Wa ufawwidu amri ilallah. Ya sudah ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Mau diapain terserah deh ya Allah, saya mau diapain terserah. Bahkan saya mati pun saya siap. Itu Bapak Ibu sekalian yang dialami oleh Ibu Maryam. Siti Maryam itu pernah putus asa, Bu. Gimana gak putus asa? Wanita suci, gak pernah bersentuhan dengan laki-laki, bisa hamil. Gimana ceritanya? Dan bagaimana itu tidak menjadi fitnah? Dan dia terkena fitnah. Gimana gak stres tuh, Bapak? Siti Maryam itu putus asa. Ada ayatnya itu, bahkan dia pengen bunuh diri, udah gak sanggup lagi. Di titik itulah kemudian dia menyerahkan kepada Allah. Contoh lain apa? Nah, peristiwa sa'i. Nah, kalau bisa sa'i itu apa sih? Dari Safa Marwa. Itu kisah dari mana? Kisah Siti siapa? Suaminya Ibrahim, Siti Hajar. Siti Hajar di Ka'bah sana, di Mekah sana, sama Nabi Ismail yang kecil nih, segede gini nih, ya, ditinggal lah. Waktu Nabi Ibrahim meninggal itu dikejar-kejar sama Siti Hajar. Ya Khalilullah, ya Nabi Allah, ya Ibrahim Nabi Allah. Aku cuma bertanya, apakah engkau meninggalkan kami dengan anakmu Ismail ini di lembah yang sepi ini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini karena perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim juga pedih, melakukan itu pedih. Tapi karena ini perintah Allah, ya dia makanya dia nggak noleh-noleh, karena menahan ketegaan.
Jawab sama Siti Hajar, baiklah kalau memang itu perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Tinggal berbulan-bulan, perbekalan habis, dia lari. Nah, kita belajar Fata Morgana kan, di sana ada air kan? Di sofa ada, nggak ada. Marwah nggak ada sampai 7 kali. Maka dinamakan sebagai sa'i, berusaha. Sa'i itu berusaha, cari sana cari sini sampai akhirnya nyerah, sampai akhirnya datang pertolongan Allah. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Ismail untuk menghentakkan kakinya, kemudian keluarlah air. Disitulah Siti Hajar teriak, zam 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 zam, air kumpul, itulah menjadi mata air zam zam sampai hari ini. Jadi kalau kita sudah putus asa, kembalikan semuanya sama Allah. Insya Allah. Ketika kita pasrah, ketika kita ikhlas, di situ letak kenikmatannya. Meskipun masalahnya mungkin tidak selesai atau belum selesai, tapi rasa tenang di dalam hati ini yang mahal sekali. Kita sudah ikhlas, mau diapain aja terserah Allah. Itu juga yang dialami oleh semua nabi-nabi. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, gimana di depannya lautan, mau balik lagi ketemu Fir'aun, tentaranya mati. Tapi Nabi Musa cuma bilang, wa inni ma'ya Rabbi, aku bersama Allah. Ditunggu perintah Allah berikutnya, ya sudah tadi, ketukkan tongkatnya, lautan terbelah. Apakah ketika Nabi Musa dikejar-kejar itu dia sudah dapat wahyu untuk nanti tenang-tenang aja deh, nanti juga lautan terbelah? Yang nggak tahu Nabi Musa itu nggak tahu. Dia hanya berikhtiar harus menyelamatkan diri sampai di pojok, baru dia pasrah. Ya Allah, ini saya mau diapain ya Allah? Udah aku pasrah aja deh. Nah, disitulah dalam kepasrahan itulah kita berada pada puncak keimanan yang paling tinggi. Kalimatnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kepada dengan izin Allah. Itu tanda. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi? Ya, cukup ya. Baik. Oh, mau bertanya, Adek? Nggak apa-apa, ada bertanya. Baik, saya kira itu apa yang dapat kita taklimkan pada malam hari ini. Semoga ayat-ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bisa kita hayati. Semoga ayat-ayat fa inna ma'al usri yusra bisa kita hayati. Semoga kalimat-kalimat zikir yang sering kita bacakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, semakin dalam di dalam diri kita, sehingga kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan segala kesulitan-kesulitannya dengan ikhlas, dengan riang, dengan penuh senyuman, sampai akhirnya kita bertemu dengan Allah di akhir kita menutup mata dalam kondisi husnul khotimah, ya, dalam kondisi sebaik-baiknya iman yang bisa kita bawa di hadapan Allah. Kita tutup dengan doa, boleh? Ya. Baik, ala hadiniyah wa ila kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bi barakatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Semoga bermanfaat untuk kita dan bisa menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara demi acara telah selesai. Dari saya dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.